Sebelum membahas hadis yang ke-10, ke-11, dan ke-12 tentang golongan muslim yang masuk surga atau husnul khotimah, simak terlebih dahulu kesalahpahaman Muhammad Alif LC, seorang ustadz dan dai salafi, pengisi kajian di Pondok Pesantren Imam Bukhari Surakarta. Prinsip dakwah salafiyah adalah mengajak umat ini bersatu dengan jamaah kaum muslimin di bawah kepemimpinan pemimpin muslim. Kita punya pemimpin yang muslim, kita memiliki penguasa muslim, maka kita bersatu dengan penguasa jamaah kaum muslimin ini. Tidak boleh berpecah belah, tidak boleh membuat kerajaan baru. Ada kerajaan baru, tidak boleh membuat pemerintahan yang baru, tidak boleh membuat kekuasaan baru yang menyaingi kekuasaannya pemimpin kita yang sah. Bersatu dengan jamaah kaum muslimin, dan ini yang terus diserukan oleh dakwah salafiyah untuk menjaga persatuan kaum muslimin, dan kita mematuhi pemimpin kaum muslimin di dalam perkara yang baik. Hadis yang ke-10, hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Alaikum bil jama'ati wa iyyakum wal furqah. Berpegang teguhlah kalian pada al-jamaah atau persatuan, dan hindarilah furqah atau perpecahan. Yang dimaksud dengan al-jamaah atau persatuan dalam hadis yang ke-10 ini, sebagaimana sudah dijelaskan pada bagian 5, yaitu bersatunya kaum muslim dalam sebuah negara yang dipimpin oleh seorang khalifah selaku imam dan amir tertinggi dalam rangka menegakkan din Islam, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian pada tali Allah dengan berjamaah atau bersatu, dan janganlah kalian berfirqah-firqah atau berpecah belah. Surat Asy-Syura ayat 13. Aqimuddina wa la tatafarraqu fihi. Tegakkanlah din Islam, dan janganlah kalian berfirqah-firqah atau berpecah belah di dalamnya. Dan surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri atau pemilik kekuasaan yang dalam hal ini adalah khalifah di antara kalian. Sedangkan yang dimaksud dengan furqah atau perpecahan dalam hadis yang ke-10 ini adalah terpecah belahnya kaum muslim ke dalam negara-negara bangsa, kelompok-kelompok, dan golongan-golongan. Ingat, Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan negara bangsa atau nasionalisme, tidak mengajarkan demokrasi, tidak mengajarkan republik, dan seterusnya. Yang beliau ajarkan adalah khilafah, sebagaimana sudah dijelaskan dalam hadis yang pertama pada bagian 2, serta hadis yang kedua dan ketiga pada bagian 3. Karena itu, negara bangsa atau nasionalisme adalah firqah atau perpecahan, karena menjadi wadah atau tempat bagi perpecahan kaum muslim di seluruh dunia. Mengenai firqah ini akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan hadis yang ke-13 dan ke-14 dalam video ini. Hadis yang ke-11, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Hakim, dan Imam Syafi'i dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Faman arada minkum bahbahatal jannati falyalzamil jamaah, fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad." Barang siapa yang menginginkan kelapangan surga, hendaklah ia tetap bersama al-jamaah, karena setan itu bersama orang yang sendirian, sedangkan dari 2 orang ia akan menjauh. Jika dalam hadis yang ke-8 pada bagian 5 telah dijelaskan bahwa orang yang memisahkan diri dari al-jamaah walau sejengkal lalu ia mati, maka ia mati seperti mati jahiliyah. Maka dalam hadis yang ke-11 ini kebalikannya, bahwa barang siapa yang ingin masuk surga, hendaklah ia menetapi al-jamaah. Karena keluar dari al-jamaah berarti mati jahiliyah, yaitu mati dalam keadaan sesat karena tidak mematuhi aturan Allah dan atau Rasulnya. Orang yang mati dalam keadaan sesat akan mendapat azab yang berat,
karena dia melupakan hari perhitungan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Shad ayat 26. Innal ladzina yadilluna sabilillahi lahum adzabun syadidum bima nasu yaumal hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Jadi, yang dimaksud dengan al-jamaah dalam hadis yang ke-8 pada bagian 5, serta hadis yang ke-10 dan ke-11 pada bagian ini, adalah persatuan kaum muslim di bawah kepemimpinan seorang imam, yaitu khalifah, bukan dalam arti yang lain. Hadis yang ke-12, hadisnya cukup banyak, antara lain hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bani Israil iftaraqat ala ihda wa sab'ina firqah. Wa inna ummati sataftariqu ala thintaini wa sab'ina firqah. Kulluha finnari illa wahidatan wahiyal jamaah." Sesungguhnya Bani Israel telah terpecah menjadi 71 golongan, dan umatku akan terpecah menjadi 72 golongan. Semuanya masuk neraka, kecuali satu golongan, yaitu al-jamaah. Jika dalam hadis yang ke-11 telah dijelaskan bahwa barang siapa yang ingin masuk surga, hendaklah ia menetapi al-jamaah. Maka dalam hadis yang ke-12 ini ditegaskan bahwa golongan yang masuk surga adalah al-jamaah. Hadis yang ke-12 ini berbicara tentang firqah dan al-jamaah, sama dengan hadis yang ke-10 yang juga berbicara tentang firqah dan al-jamaah. Karena itu, dalam konteks setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, makna al-jamaah dalam hadis yang ke-12 ini sama dengan makna al-jamaah dalam hadis yang ke-10, yaitu persatuan kaum muslim sedunia dalam sebuah negara yang dipimpin oleh seorang khalifah selaku imam dan amir tertinggi dalam rangka menegakkan din Islam di muka bumi, berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 103, Asy-Syura ayat 13, dan An-Nisa ayat 59 yang sudah saya bacakan ayat-ayatnya tadi. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika tidak ada al-jamaah? Apakah semua muslim akan mati jahiliyah dan masuk neraka karena tidak bisa menetapi al-jamaah? Simak jawabannya pada pembahasan hadis yang ke-13 dan ke-14 dalam video ini. Terkait dengan kesalahpahaman Muhammad Alif tentang al-jamaah tersebut, ada dua hal yang ingin saya luruskan. Yang pertama, konsep al-jamaah itu bersifat universal, yaitu mencakup seluruh dunia. Tidak terbatas pada negara bangsa atau nasionalisme di mana komunitas muslim tinggal, seperti yang dipahami oleh Muhammad Alif. Karena Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan negara bangsa atau nasionalisme, tidak mengajarkan demokrasi, tidak mengajarkan republik, dan seterusnya. Yang beliau ajarkan adalah khilafah, satu pemimpin untuk jamaah kaum muslim seluruh dunia, sebagaimana sudah dijelaskan dalam hadis yang pertama pada bagian 2, serta hadis yang kedua dan ketiga pada bagian 3. Kemudian yang kedua, Muhammad Alif berpendapat bahwa pemimpin negara bangsa atau nasionalisme di mana dia tinggal adalah pemimpin yang sah. Ketahuilah, sebagaimana sudah dijelaskan pada bagian 1 bahwa ukuran kebenaran itu adalah kitabullah dan sunnah rasulnya, bukan berdasarkan hukum jahiliyah atau hukum buatan manusia. Dalam hadis yang pertama, pada bagian 2 telah dijelaskan bahwa pemimpin yang sah sesuai syariat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW adalah khalifah, bukan pemimpin negara-negara bangsa atau nasionalisme seperti raja, presiden, perdana menteri, dan lain-lain. Karena konsep negara bangsa atau nasionalisme seperti Arab Saudi, Mesir, Suriah, Pakistan, Malaysia, dan lain-lain bukanlah ajaran Islam, bahkan menyelisihi atau menyimpang dari firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 103, Asy-Syura ayat 13, dan An-Nisa ayat 59, di mana dalam ketiga ayat tersebut Allah memerintahkan kaum muslim untuk menegakkan din Islam dengan berjamaah atau bersatu di bawah kepemimpinan seorang ulil amri atau pemilik kekuasaan
yang dalam hal ini adalah khalifah, dan melarang mereka berfirqah-firqah atau berpecah belah. Sedangkan konsep negara bangsa atau nasionalisme justru memecah belah kaum muslim ke dalam negara-negara bangsa atau nasionalisme. Dalam hal ini perlu saya tegaskan kembali bahwa negara bangsa atau nasionalisme adalah firqah atau pecahan karena menjadi wadah atau tempat bagi perpecahan kaum muslim di seluruh dunia.